Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, jika hari ini baik semua. Sudah siap belajar belum? Sudah? Oke, jika sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Ayo berdoa terlebih dahulu yuk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masih semangat kan untuk belajar? Pastinya masih dong. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak akan belajar mengenai tema 1 tentang macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum itu Pak Fajar akan memperkenalkan terlebih dahulu nih menu-menu yang ada di PPT. Kita klik. Oke, di menu ini kita perkenalan dengan menu-menu yang ada di sini ya. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan, terus yang kedua ada materi, yang ketiga ada profil, dan yang keempat ada kuis. Nah, kuis ini berisikan tentang soal-soal mengenai materi yang telah kita pelajari pada saat ini. Nah, kuis ini berguna untuk mengecek pemahaman anak-anak nih. Apakah anak-anak sudah paham betul dengan penjelasan yang telah Pak Fajar jelaskan? Nah, oke. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke menu profil. Oke, kita masuk ke menu profil. Kita klik. Oke, masuk ke menu profil. Nah, untuk profil nama yaitu Muhammad Fajar Kurniawan, atau bisa anak-anak panggil dengan Kak Fajar atau Pak Fajar, dengan NIM 1262052010060. Untuk kelasnya berada di PGMI 6B UIN Syed Ali Rahmatullah Tulunglegung. Terus dengan matkul tematik dengan dosen yaitu ada ibu guru yang sangat cantik sekali, yaitu ada Bu Maftuca MPD. Nah, itu tadi profil dari Pak Fajar ya. Oke, selanjutnya kita back aja ya, back ke menu sebelumnya tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke menu tujuan ya, anak-anak. Nah, kita klik. Nah, di sini ada tujuan. Nah, maksud dari tujuan ini merupakan yaitu hasil yang nantinya akan anak-anak peroleh. Nah, yang pertama yaitu ada siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua untuk tujuannya yaitu siswa dapat memberikan contoh hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, itu tadi tujuan yang harus anak-anak peroleh ya. Oke, selanjutnya kita kembali dulu ya. Kita back, kita klik. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke penyajian materi ya, anak-anak. Nah, oke, untuk penyajian materi kita klik ke materi. Nah, di tampilan pertama yaitu ada, kita akan bahas tentang macam-macam perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 ya, anak-anak. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu ovipar. Oke, nah kita klik menu ovipar ya, anak-anak. Oke, kita klik. Oke, nah ovipar kita bahas terlebih dahulu ya. Apa sih dari pengertian dari ovipar? Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Nah,
Proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Suhu telur yang tetap terjaga sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah hewan jenis unggas, reptil, dan ikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari ovipar. Kita lanjut next, yaitu ada ciri khusus hewan ovipar. Nah, hewan ovipar memiliki ciri khusus sebagai berikut, yaitu A. Tidak memiliki daun telinga. B. Bukan merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. C. Induk tidak menyusui anaknya. Yang D. Tidak memiliki kelenjar susu. Dan E. Induk mengerami telur hingga menetas. Dan yang F atau yang terakhir yaitu telur berada di luar tubuh induknya. Nah, contoh dari hewan ovipar itu ada burung, terus ada ayam, ada angsa, dan masih banyak lagi ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Oke, jika tidak ada kita back ke menu awal tadi ya. Kita back lagi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kita memasuki ke vivipar. Oke, kita klik. Oke, apakah sudah muncul? Oke, nah vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya hewan ini termasuk jenis mamalia atau hewan yang menyusui. Nah, untuk ciri khusus dari hewan vivipar, yang A ada memiliki kelenjar susu, terus B memiliki daun telinga, C penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut, terus yang D merupakan kelompok mamalia, dan yang E atau yang terakhir yaitu individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan pada tubuhnya. Nah, untuk contoh dari hewan vivipar yang pertama yaitu ada kelinci, harimau, singa, panda, kucing, gajah, dan masih banyak lagi. Nah, dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, sudah bisa dipahami apa belum anak-anak? Jika belum dipahami, Pak Fajar akan ulangi. Namun jika anak-anak sudah paham, Pak Fajar akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, gimana sudah? Oke, jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita klik back. Kita tunggu. Nah, selanjutnya yaitu ada ovovivipar. Kita klik. Oke. Nah, ovovivipar kita bahas terlebih dahulu ya pengertiannya. Ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan-hewan ini memang sangat spesial dan sangat dikit. Nah, bisa dikatakan ovovivipar ini merupakan gabungan antara ovipar dan vivipar. Jadi berkembang biak dengan dua cara ya. Nah, pembuahan pada jenis ovovivipar terjadi pada betina hingga terbentuk sebuah telur. Di dalam telur anak tumbuh embrio yang akan berkembang menjadi keturunan. Proses tersebut yang disebut kehamilan. Cadangan makanan didapat langsung dari telur tersebut, bukan dari induknya. Nah, itu tadi pemaparan mengenai pengertian dari ovovivipar. Dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke ciri khusus dari hewan ovovivipar. Oke, kita klik ke menu next. Kita klik, kita tunggu. Oke, nah untuk ciri dari hewan ovovivipar yang pertama yaitu memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya.
tidak menyusui. Terus yang ketiga, pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. D. Atau yang keempat, yaitu anak tidak diasuh oleh induknya. Yang kelima, induk tidak memiliki rahim. Yang keenam, ada termasuk hewan berdarah dingin. Dan yang terakhir, setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Nah, untuk ciri dari hewan ovivipar itu tadi ya anak-anak. Nah, untuk contoh dari hewan ovovivipar yang pertama yaitu ada ikan pari, terus ada kadal, terus ada kuda laut. Nah, itu tadi ya beberapa contoh dari hewan ovovivipar. Dari sini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa? Oke. Kita kembali ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kuis. Nah, di sini untuk mengecek pemahaman anak-anak. Yang pertama soalnya yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar singa. Untuk pertanyaannya adalah hewan pada gambar di samping berkembang biak secara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovovivipar, dan yang D. bertelur. Yang mana singa melahirkan? Berarti yang B. Vivipar. Oke, kita cek ya. Nah, benar sekali, pintar. Kita next ya ke pertanyaan atau kuis yang kedua. Kita klik. Oke, sudah muncul. Oke, nah untuk nomor 2 pertanyaannya yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh lalu melahirkan disebut hewan A. Ovovivipar, B. Vivipar, C. beranak, D. Ovipar. Ayo yang mana? Yang A. Oke, kita coba klik ya. A. Wah, jawabannya benar ternyata anak-anak. Oke, kita next ya ke pertanyaan ketiga. Oke, kita tunggu. Oke, nah untuk pertanyaan nomor 3 yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar burung. Untuk pertanyaannya, hewan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara A. beranak, B. ovovivipar, C. vivipar, D. ovipar. Ayo yang mana? Yang D. Oke, benar sekali. Oke, next kita klik ke pertanyaan keempat. Untuk pertanyaannya di sini ada gambar kuda ya. Nah, untuk pertanyaannya, hewan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara A. bertelur, B. ovovivipar, C. ovipar, dan D. vivipar. Ayo yang mana? Kuda kan melahirkan. Ayo yang mana? Vivipar. Oke, kita coba ya. Yang D ya berarti. Oke, kita klik jawabannya yang D. 1, 2, 3. Nah, benar, good. Kita next ya ke pertanyaan yang terakhir atau yang kelima. Oke, sudah muncul. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dinamakan A. harimau, B. ovovivipar, C. ovipar, dan D. vivipar. Yang mana? C. ovipar. Oke, kita coba ya, kita cek apakah benar. Kita cek yang C. ovipar. Benar ternyata anak-anak. Wah, sangat pintar-pintar sekali. Kita next ya. Oke, kita next ke slide terakhir yaitu terima kasih. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Pak Fajar. Nah, untuk itu sebelum Pak Fajar tutup, Pak Fajar akan menyimpulkan sedikit nih mengenai materi pada hari ini. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3 yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
Nah, ovipar itu berkembang biakan hewan dengan bertelur. Nah, sedangkan vivipar itu berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, sedangkan ovovivipar itu perkembangan biakan pada hewan melalui bertelur dan melahirkan atau gabungan antara ovipar dan vivipar. Nah, itu tadi ya penyampaian materinya. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Fajar mohon maaf nih. Sekian, terima kasih. Pak Fajar akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Fajar akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus ya anak-anak, supaya menjadi generasi yang pintar. Oke, kita kembali ya. Sekian, terima kasih.